Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalinda Astia dengan NIM 24031105 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan sistem komputer dan pemrogramannya. Materi yang pertama yaitu pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input, memproses data sesuai program, menyimpan data dan program, dan menghasilkan output berupa informasi. Selanjutnya yaitu fungsi komputer. Komputer dapat digunakan sebagai alat administrasi, media komunikasi, multimedia, pengendali sistem industri, produksi hiburan, bidang kesehatan, dan pengetahuan ilmuwan lainnya. Selanjutnya yaitu generasi komputer. Adapun generasi pertama itu pada tahun 1946, komputer disebut dengan tabung vakum. Selanjutnya generasi 2 pada tahun 1959 sampai 1965, komputer disebut dengan transistor. Dan generasi ketiga itu disebut dengan integrated circuit. Dan pada generasi keempat pada tahun 1971, komputer disebut dengan mikroprosesor. Dan generasi 5 disebut dengan artificial intelligence atau AI yang terjadi pada zaman. Selanjutnya yaitu sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang ketiga software atau perangkat lunak, dan ketiga brainware atau pengguna atau operator. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras yang terdiri dari prosesor, RAM, hard disk atau SSD, motherboard, monitor, keyboard, mouse, VGA card, dan PSU. Yang kedua itu software atau perangkat lunak. Adapun fungsi software yaitu yang pertama mengatur kerja hardware, yang kedua menerjemahkan perintah ke bahasa mesin, dan yang ketiga itu menghubungkan pengguna dengan komputer. Adapun jenis-jenis software yaitu yang pertama itu sistem operasi, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga utility, dan yang keempat adalah aplikasi. Yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah manusia yang mengoperasikan komputer, mengelola sistem, dan membuat program. Adapun contoh dari brainware yaitu programmer, operator, dan administrator. Selanjutnya yaitu sistem bilangan pada komputer. Komputer menggunakan beberapa sistem bilangan. Yang pertama yaitu desimal, sistem yang digunakan manusia dalam sehari-hari dengan menggunakan angka 0 sampai 9. Yang kedua itu biner yang berbasis 2 atau menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1. Yang ketiga menggunakan 8 digit yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir itu heksadesimal yang menggunakan 16 simbol dengan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa standar berupa kumpulan aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk membuat dan mendefinisikan program komputer. Adapun fungsinya yaitu memberikan instruksi kepada komputer, mengatur proses pengolahan data, mewujudkan alur logika atau berpikir programmer ke dalam bentuk yang dapat dipahami. Berikutnya yaitu kelompok bahasa pemrograman. Adapun yang pertama yaitu Object Orientation Language, bahasa pemrograman yang menggunakan konsep objek dan kelas dalam pengembangannya. Visual Device, Visual Fox Pro, DLP, Visual C. Yang kedua yaitu High Level Language atau bahasa tingkat tinggi. Bahasa yang mudah dipahami manusia karena mendekati bahasa sehari-hari. Contohnya Pascal dan kedua contohnya Basic. Yang ketiga yaitu Middle Level Language atau bahasa tingkat menengah. Bahasa yang dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras tapi mudah dipahami. Contohnya C. Yang keempat yaitu Low Level Language atau bahasa tingkat rendah. Bahasa yang sangat dekat dengan bahasa mesin dan perangkat keras. Contohnya assembler. Selanjutnya yaitu generasi bahasa pemrograman. Generasi 1 itu machine language, generasi 2 assembly, dan generasi ketiga itu high level. Contohnya itu Pascal dan C. Generasi keempat itu 4GL atau
SQL, dan generasi kelima itu OOP dan Web Development. Logika dalam pemrograman. Logika adalah dasar berpikir secara sistematis yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Adapun manfaat dari mempelajari logika itu kita dapat berpikir secara sistematis, berpikir objektif, dan kita dapat menghindari kesalahan penalaran. Selanjutnya itu penalaran untuk penarikan kesimpulan. Adapun cara yang pertama itu secara deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang umum ke yang khusus. Contoh cara yang kedua yaitu deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang khusus ke yang umum. Selanjutnya itu pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun contoh dari algoritma itu membuat tumis tauge. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama siapkan bahan, 2 mengiris bumbu, yang ketiga panaskan minyak, yang keempat masak hingga matang, dan yang terakhir itu menyajikan tumis tauge. Model penyusunan algoritma. Langkah yang pertama itu pseudokode. Pseudokode itu penulisan algoritma menggunakan bahasa yang sederhana dan yang mudah dipahami oleh manusia. Adapun tujuannya yang pertama itu mempermudah perancangan program, dan yang kedua itu tidak terikat bahasa pemrograman tertentu. Model yang kedua itu flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang menggunakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan proses pemrograman. Flowchart ini digunakan untuk memvisualisasikan alur logika, mempermudah analisis program. Model yang ketiga yaitu notasi alami atau deskriptif. Notasi alami adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang jelas dan terstruktur. Dilakukan dengan menuliskan langkah-langkah secara beraturan, menggunakan kalimat deskriptif, dan yang terakhir itu mudah dipahami oleh manusia. Yang terakhir yaitu instalasi dan penggunaan Dev C++. Adapun manfaat dari menggunakan fungsi dalam program yang pertama itu menghemat ukuran program, mengurangi duplikasi kode, memudahkan perbaikan kesalahan, dan memecahkan program besar menjadi bagian kecil.